Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasban SPDI. Saya bertugas mengajar di SDN 1 Karanongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan sebagai guru pendidikan agama Islam sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PET1 LPTK YN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran bab 5 dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah SAW, subbab peristiwa Haji Wada pada kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pikiran cerdas, Allahu Akbar, yes! Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah, pagi yang indah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita semuanya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yakni thalabul ilmu dalam keadaan sehat, semangat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini diridhoi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anakku, untuk hari ini Pak absen dulu ya, Bapak absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk ya? Ya. Oke, baik, semuanya masuk. Oke, baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar bersama-sama, terlebih dahulu tolong bangkunya dirapikan dulu. Ya, duduknya, tempat duduknya dirapikan. Ya kan, ini. Kemudian silakan untuk ketua kelas, ya, ketua kelas memimpin doanya. Memimpin doa, kemudian nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anakku, sekarang silakan dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada yang bertugas disilakan. Indonesia bangsaku.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, senang. Oke, baiklah anakku, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan pagi sampai nanti kita pulang ya dalam keadaan penuh dengan semangat, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baiklah sekarang yuk kita belajar bersama-sama. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang zakat. Ya, setelah zakat kemarin kita belajar tentang Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemenangan. Yang mendapatkan kemenangan sehingga kota Mekah menjadi kota yang aman, damai, sehingga umat Islam itu banyak berbondong-bondong menuju Mekah. Oke, baiklah, untuk pada pagi hari ini kita lanjutkan. Kita belajar tentang haji wada. Tujuannya yang pertama, nanti anak-anak diharapkan bisa dan mampu menjelaskan makna daripada haji wada dengan benar. Kemudian mampu mengungkapkan akhlak Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dengan benar. Ya, sebelumnya Pastor mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang haji wada? Ada yang tahu? Ya. Haji wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, haji wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian sekarang kita membayangkan, ya kita bayangkan bagaimana rasanya ketika saudara kita mau pergi, misalnya mau pergi haji. Nah, terus kita yang ditinggalkan perasaannya bagaimana? Ada yang bisa mengungkapkan perasaannya? Ya, gimana perasaannya? Sedih. Ya, sedih karena ditinggalkan. Ya, seperti itulah. Jadi makna daripada haji wada adalah nanti ketika baginda Rasulullah SAW mau menjelang meninggal dunia, maka nanti seorang yang di sekelilingnya itu merasa sedih. Oke, baiklah anak-anakku, sekarang biar kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW lebih mendalam. Yuk sekarang kita bernyanyi ya, kita bernyanyi dulu terkait dengan sejarah dari baginda Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama pamannya? Iya, oke, yuk sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, Al-Baqarah kita mulai. Rohatil atiyanu tashidu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ali ahmadi. Rohatil atiyanu tashidu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ali ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ali ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ali ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Yuk, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri
mulia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oke, baiklah anakku, sekarang tiba-tiba kita belajar bersama-sama apa yang termasuk dengan yang dimaksud dengan peristiwa di dalam Haji Wada ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian daripada Haji Wada? Kemudian, apa makna daripada Haji Wada itu? Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan akhlak dari baginda Rasulullah SAW? Oke, baiklah anakku, mari kita dengarkan dan saksikan bersama. Ini ada video yaitu terkait dengan pesan terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Haji Wada. Oke anakku, itu tadi termasuk cuplikan dari pesan dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika hendak melaksanakan Haji Wada. Oke, dari pesan yang tadi disampaikan, mungkin anak-anak masih teringat pesan apa saja? Yang pertama, yang pertama pesannya apa tadi? Ya, tolong silakan. Semua umat Islam saudara, tidak boleh mengambil harta dan hak orang lain. Iya, semua umat Islam adalah bersaudara, tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini yang termasuk pesan yang terangkum dari khutbahnya dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu semua umat Islam adalah bersaudara, tidak boleh mengambil hak orang lain. Kemudian tidak boleh mengambil harta dan hak orang lain, harus memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi yang kita jadikan pedoman hidup. Oke, baik, tepuk semangat. Oke, baik, yang pertama yaitu tentang Haji Wada. Haji Wada menurut bahasa adalah berasal dari dua kata, yaitu haji dan wada. Haji adalah, ya, dalam bahasa Arab haji berasal dari kata haj yang berarti mengunjungi atau menuju. Dalam konteks Islam, haji merujuk pada ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang berada di Mekah. Nah, sedangkan yang kedua yaitu wadah. Wadah itu berasal dari kata wada'a yang berarti berpisah atau perpisahan dengan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian untuk yang kedua yaitu terkait dengan ini menurut istilah. Ya. Yang kedua adalah haji wada menurut istilah dan maknanya. Ya, jadi haji wada dalam istilah Islam itu merujuk kepada pelaksanaan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal dunia. Jadi sebelum beliau meninggal dunia, beliau melaksanakan haji wada, yaitu yang dilaksanakan terakhir kali sebelum beliau wafat. Kemudian maknanya apa di dalam haji wada itu? Di sini dijelaskan. Jadi dalam haji wada itu, haji wada bukan hanya sekedar ibadah haji, tetapi juga merupakan momen penutup dari misi kenabian baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yaitu, jadi mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Yang kedua yang perlu kita kupas lagi adalah akhlak. Ya. Definisi apa? Akhlak menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu khuluqun yang berarti budi pekerti atau sifat atau tingkah laku, juga bisa diartikan sebagai watak dari pribadi manusia. Itu adalah akhlak. Kalau menurut istilah, akhlak sering diartikan sebagai sifat
atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mempengaruhi tindakan dan responnya terhadap orang lain dan lingkungannya. Jadi manusia itu dilihat dari akhlaknya. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akhlak. Ya, kalau kita bisa mengasih contoh ya, kalau binatang kencing berdiri atau duduk? Ya berdiri. Kalau kita duduk ya, itu bedanya. Di sini ada ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan peristiwa Haji Wada. Jadi sebelum beliau meninggal turunlah ayat ini yang menutup daripada visi dan misi daripada agama Islam. Yuk kita baca bersama-sama ayat Al-Qur'annya. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oke, cukup sampai sini ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan. Jadi oleh Allah telah disempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama ya, telah menjadi agama bagimu ya. Ini adalah sebagai ayat penutup risalah dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW setelah melaksanakan haji wada. Oke, baik, sekarang silakan anak-anak bisa mendengarkan dan menyaksikan pesan terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah beserta rombongannya berangkat menuju tanah suci dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati untuk melaksanakan ibadah haji. Saat tiba di Mekah, di tengah kelompok sahabat, Rasulullah muncul menuju Baitul Haram. Suara-suara takbir dan tahlil melengking tinggi mengharumkan udara. Labbaik Allahumma labbaik. Dengan menunggangi unta, Rasulullah mengajarkan manasik-manasik pada orang-orang, menjelaskan dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Di tengah suasana nan penuh kebahagiaan ini, kala burung-burung terbang di langit, Rasulullah berhenti di dekat Jumratul Aqabah untuk melempar jumroh. Setelah itu beliau menghadap ke arah orang-orang dengan wajah bak rembulan, berkata dengan nada suara perpisahan dalam kesedihan, "Ambillah dari rumah manasik-manasik kalian, karena mungkin aku tidak berhaji lagi setelah hajiku itu." Setelah Rasulullah selesai berkhutbah, pada waktu itulah Rasulullah SAW membacakan firman Allah kepada mereka, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Mendengar ayat tersebut turun, Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis. Ia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula Rasulullah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang anak-anak ya, ini Bapak bagi menjadi kelompok ya, kelompok. Nanti Bapak bagi secara acak. Jadi nanti bisa menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang satu ikut 1, yang 2 ikut 2, yang 3 nanti ikut 3. Karena jumlah kita 11 ya, jumlah kita 11. Kemudian yang laki-laki 3, otomatis nanti yang laki-laki ikut kelompok 1, ikut kelompok 2, ikut kelompok 3. Kemudian yang lainnya nih ikut. Oke, silakan berhitung. 1, 2, 3. 1, nih 2, 3. 1, 2. Ya, silakan untuk membentuk kelompok. Kemudian nanti setelah membentuk kelompok, kita buat namanya, nama kelompok. Yang pertama namanya siapa? Abu Bakar ya? Iya, kelompok Abu Bakar. Untuk kelompok 1 nanti kelompok Abu Bakar. Kemudian kelompok 2 nanti Umar. Kelompok 3 Utsman. Iya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk yang pertama yaitu kelompoknya Abu Bakar. Ya, ini kelompok Abu Bakar di sini. Kemudian kelompok yang kedua kelompoknya Umar. Kelompok yang ketiga itu kelompoknya Utsman. Ya.
Oke, silakan nanti membentuk kelompok dan di tempatnya masing-masing. Silakan untuk pindah ke tempatnya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Kelompok Abu Bakar silakan. Di situ tempatnya kelompok Umar, kemudian kelompok Utsman. Baik, sekarang kita belajar tentang kartu soal ya. Sekarang kita belajar tentang kartu soal. Jadi nanti ini langsung memegang kartu soal ya, kartu soal. Di dalam kartu soal ini nanti ada dua. Yang pertama adalah dalam bentuk soal, kemudian yang kedua adalah jawaban. Nah, tugas daripada anak-anak nanti dari masing-masing kelompok nanti mencari jawabannya. Jadi contoh misalnya di sini ada kartu soal. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad SAW? Kemudian nanti anak-anak mencari cari di dalam kelompoknya. Kalau tidak ada di dalam kelompoknya, nanti mencari di luar kelompok dengan jawaban yang benar. Nah, kita cari. Ini jawabannya mana ini? Nih, Abdullah. Nah, cari baik paham anak-anak semuanya? Iya, oke. Paham. Nanti kita kita bagi soalnya. Nanti setiap anak nanti mendapatkan bagian satu ya, satu soal dan nanti juga ada satu jawaban. Oke, kita bagi soalnya dulu. Kelompoknya Abu Bakar. Ada berapa ini? Ini silakan. Ya, silakan. Oke, semua sudah memegang? Soalnya sudah dipegang? Ya. Nanti tugas daripada anak-anak adalah mencari jawaban. Tapi ketika nanti anak mencari jawaban, nanti ada waktu. Waktunya berapa menit? Berapa menit? Kita waktu 5 menit ya. Ya, kita pakai waktu 5 menit. Nanti anak-anak silahkan untuk mencari jawaban. Ini jawabannya nanti Bapak bagikan secara acak. Jadi silakan. Silakan ya, dari masing-masing kelompok silakan untuk bekerja sama. Boleh bekerja sama di dalam kelompoknya dulu. Kalau misalnya nanti tidak ada di dalam kelompoknya, nanti baru bisa keluar kelompok. Ya oke, jangan dulu, kita hitung bersama-sama dulu. Ya, kita hitung bersama-sama dulu. Ya, kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Kita hitung mundur. Ya, silakan. Silakan didapatkan di kelompoknya dulu. Ayo kerjasama silakan. Ya, kalau sudah ketemu nanti dirangkai di depan sini, dirangkai di depan. Ya, silakan kerjasama ya. Silakan mulai ya. Bagaimana dengan Abu Bakar sudah selesai? Sudah. Ya, Om Umar gimana? Sudah. Utsman? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Oke, nanti saya panggil, misalnya nanti dari kelompok Abu Bakar silakan mempresentasikan soal dan jawaban, nanti silakan dibacakan di depan. Kemudian teman-teman yang lainnya menanggapi jawabannya benar atau salah. Oke, yuk kita panggil kelompoknya Abu Bakar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Abu Bakar. Oke, udah yuk silakan presentasi, kasih salam, kemudian bisa dibacakan jawabannya satu-satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bacakan. Dari siapa? Dari dulu. Soalnya dibacakan yang keras. Yuk. Apa yang terjadi setelah melaksanakan haji wada bagi Nabi Muhammad? Ya, kartu soal nomor berapa itu? Ya, kartu soal nomor 4. Ya, silakan. Apa yang terjadi setelah pelaksanaan haji wada bagi Nabi Muhammad SAW? Jawabannya? Setelah melaksanakan haji wada, Nabi Muhammad wafat kurang lebih 70 hari. Kemudian hal ini adanya akhir dan risalah Islam yang disampaikannya. Ya, gimana jawabannya? Benar apa salah? Ya, gimana? Silakan kali benar apa salah? Iya, benar. Benar jawabnya? Iya, benar. Oke, ya benar. Silakan. Berikutnya. Pokok ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah haji wada. Dalam khutbah haji wada
Ya, oke. Oh, sudah? Gimana? Benar atau salah? Ya, benar. Gimana? Ya, oke, baik, benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Abu Bakar. Ya, Umar, ya tepuk tangan untuk kelompoknya Umar. Silakan. Ya, dibacakan. Waktu soal nomor berapa, kemudian dibacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu soal nomor 7. Sebutkan satu contoh akhlak Rasulullah SAW yang bisa diteladani. Salah satu contoh akhlak Rasulullah SAW adalah sikapnya yang selalu jujur dan amanah. Beliau dikenal dengan julukan Al-Amin karena kejujurannya. Ya, gimana teman-teman yang lainnya? Betul atau salah? Ya, betul. Iya, betul. Ya, betul. Berikutnya. Satu soal 9. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menghadapi konflik? Rasulullah SAW selalu berusaha menenangkan pihak yang bertikai dengan cara yang bijaksana dan adil, mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Ya, oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul? Ya, oke, betul. Ya, langsung dulu aja. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang kepada umatnya? Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang kepada umatnya dengan sabar mendidik mereka, memberikan nasihat yang baik, dan selalu peduli terhadap kesejahteraan mereka. Ya, bagaimana? Betul? Ya, betul. Berikutnya. Untuk soal 3, mengapa Haji Wada dianggap sebagai simbol kesempurnaan ibadah haji? Haji Wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, gimana? Betul? Ya, betul. Oke, silakan. Ditutup. Titiknya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke, baiklah anak-anakku. Ya, alhamdulillah anak sudah bisa mencocokkan kartunya ya. Tapi sudah mencari jawaban yang benar ya. Ya, silakan anak-anak melihat ya. Di sini ada kunci jawaban dari mana, di mana ini sudah sesuai dengan yang anak-anak jawab tadi. Jadi misalnya ada kartu soal 1, apa yang dimaksud dengan haji wada? Kemudian jawabannya, haji wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, ini kartu soal nomor 3, kartu soal nomor 4, ini jawabannya. Kemudian kartu soal nomor 5, nomor 10 sampai dengan 11. Ya, sudah selesai. Oke, baik anak-anakku, di dalam game pembelajaran ini sudah terangkum berbagai macam materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini nanti untuk menguji kecepatan anak-anak di dalam berpikir. Jadi masing-masing anak, nanti bisa menunjuk atau memilih nomornya. Yang memilih nomor. Ya misalnya di sini kan sudah ada apa itu? Sudah ada nomornya no? Ada nomor 1 sampai dengan 15. Nanti anak-anak bisa memilih dan langsung menjawab ya, langsung dijawab dengan cepat karena di situ nanti ada waktunya. Oke, kita mulai dari kelompoknya siapa ini? Iya, dari kelompoknya Usman dulu. Silakan untuk memilih satu-satu dulu, satu-satu. Ayo, langsung pilih sana. Pilih nomor berapa? Langsung ke sana. Ya wes, langsung berdiri aja, berdiri di situ. Sebetulnya langsung ditunjuk aja nggak apa-apa. Nah, ini nomor berapa? Silakan dipilih nomor berapa. Langsung ke sana, langsung buka sana. Ya nomor berapa? Silakan dipilih. Ya, nomor berapa? Nomor 14. Ya nomor 14. Ya silakan dijawab. Ya, jawabannya D. Ya, D. Jawabannya D.
Ya, benar. Oke, tangan. Yuk langsung lanjutannya. Silakan untuk memilih berikutnya. Silakan. Nomor berapa? Nomor 12. Ya, nomor 12. Silakan nomor 12 dibaca soalnya. Ya. Agak belakang maksudnya. Ya. Oh, masih. Ya, silakan dipilih. Ayo waktunya habis. Ya, B. Iya, betul. Ya, berikutnya silakan. Oke, nomor berapa? 5. Ya, nomor 5. Kita buka nomor 5. Ya, silakan. Ya, waktunya habis. Oke. Yes, berikutnya. Waktunya sudah habis. Baiklah anak-anakku, jadi di dalam permainan game ini nanti adalah membutuhkan apa? Kita berpikir cepat. Jadi ketika kita berpikir cepat, itu kan sudah dikasih waktu, ya sudah ada waktunya. Jadi langsung klik, kemudian bisa langsung apa itu? Langsung dijawab. Biar tidak kehabisan waktu. Baiklah anak-anakku, sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan tugas individu. Ya, nanti Bapak bagikan KPD, Bapak kerja peserta didik. Nanti tugasnya anak-anak mengerjakan secara individu. Jadi sesuai dengan perintah yang ada di KPD, nanti silakan anak-anak memilih salah satu jawaban yang paling benar. Jadi di dalam LKPD ini ada soalnya berbentuk pilihan ganda. Nanti pilih salah satu jawaban yang paling benar. Oke, silakan. Oke, silakan mengerjakan. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Silakan untuk dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah belajar kita pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai. Jadi banyak sesuatu hikmah yang bisa kita ambil, kita petik manfaat dari belajar kita pada pagi hari ini. Yuk, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang kita dapatkan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Dapat mengetahui pengertian haji wada, yaitu haji wada adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, alhamdulillah kita dapat mengetahui pengertian daripada haji wada. Jadi di situ juga dijelaskan bahwa haji wada adalah haji yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW menjelang atau sebelum wafatnya. Itu juga ada pengalaman yang berharga dan hal yang penting yang harus kita contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu peninggalannya dua perkara, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, supaya kita berpegang teguh kepadanya. Mungkin ada yang lain? Silakan untuk disimpulkan. Ada yang lain? Ya, silakan. Dapat mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasul, yaitu fikih, amanah, adil, walimah. Iya, kita dapat mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada sedih, ada amanah, ada tabligh, dan juga ada fatona. Ya, ada fatona. Jadi sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu nanti juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana perasaan anak setelah mengikuti pelajaran ini? Ya, senang. Ada lagi perasaannya? Ya, bahagia. Kemudian bagaimana ya anak-anak mendapatkan ilmu yang banyak pada pagi hari ini? Mungkin bagaimana perasaannya? Terima kasih.
Di samping itu, iya, senang dan bahagia ketika kita mendapatkan pembelajaran itu. Oke, baik anak-anakku, sekarang selanjutnya silakan nanti anak-anak tugas di buku LKPD ya, di LKPD. Nanti silakan untuk dikerjakan di LKS Berhias. Nanti silakan anak-anak untuk mengerjakan latihannya. Dan nanti kita minggu depan nanti kita akan belajar tentang hikmah daripada Fathul Mekah. Ya, hikmah Fathul Mekah setelah kita belajar haji pada ini. Dan Pak Hasban juga minta tolong kepada anak-anak contoh dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sifat-sifat wajib dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Oke, baiklah anak-anakku, sekarang kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama.